faslun yustahabbul wudu minal fasdi wal hijamati war ru'af. Pasal menjelaskan disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan untuk berwudu minal fasdi wal hijamati war ru'af. Ini berkaitan dengan darah. Tiga-tiganya berkaitan dengan darah. Disunnahkan kita berwudu tatkala kita habis fasad. Fasad itu dan hijama itu bekam. Kalau bahasa kita ini bekam. Bekam ada beberapa cara tuh bekamnya itu. Itu fasad sama hijama. Kemarin ambil daripada darah kotor. Ada yang dengan dengan silet, ada yang disedot ya. Nah itu kalau yang disedot namanya hijama. Ya, hijama. Ikhrajud dam minal qafa biwasatatil mus. Yang mengambil darah kotor dari belakang, dari punggung belakang dengan diisap daripada darahnya. Kemudian itu pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala kita bekam, selesai bekam biasanya habis orang bekam tuh lemes, badan lemes, maka disunnahkan setelah itu kita untuk berwudu. Walaupun kita nggak mau sholat, disunnahkan setelah itu untuk berwudu. Ya. Kemudian, jadi ini semuanya bukan dikarenakan dikhususkan kita untuk melaksanakan sholat, enggak. Setelah kita melaksanakan itu disunnahkan untuk berwudu. Mandi enggak sunnah nih, enggak. Jangan nanti kias-kiasin aja wudu sunnah, mandi sunnah juga. Akhirnya menggigil di badan nanti. Kayak tukang bekam jangan mandi, jangan kenain air dulu, wudu enggak apa-apa. Ya. Mana sebagian kalau bekam di tangan di tempat-tempat wudu tuh perih juga kena air ya. Ya setelah itu. Kemudian warru'af. Ru'af juga berkaitan dengan darah tapi bukan bekam nih, enggak ada hubungan dengan bekam. Ru'af darah yang keluar dari hidung. Darah yang keluar dari hidung alias mimisan, ya. Mimisan keluar darah berhenti disunnahkan untuk berwudu. Ya. Kemudian wan naumi qa'idan, dan tidur dalam keadaan duduk di majelis kita ketiduran. Ya. Atau lagi nungguin Jumat baru khotib alhamdulillah udah. Ya, ada yang begitu. Sunnah untuk berwudu. Ya, tatkala tidur dalam keadaan duduk, kita nungguin dari zuhur ke asar. Dari zuhur ke asar. Panjang waktu baca Quran. Baru selembar udah tidur. Ya, makanya orang tuh mendapatkan ketenangan tuh di majelis-majelis ilmu. Dalam baca Al-Quran dia dapat ketenangan tuh. Buktinya apa? Coba kalau kita main ngobrol sama teman kita tidur gak? Nggak tenang. Kita lagi main catur, kakster, nggak bisa tidur kita. Coba di majelis taklim baru duduk tidur, tenang kita. Lagi baca Quran, ajib kan, enak kan baca Quran tidur. Ada sebagian orang nggak bisa tidur baca Quran tidur ya. Walhasil tidur dalam keadaan duduk disunnahkan untuk wudunya kagak batal. Udah kita jelasin tadi ya. Pertama, wudu nggak batal, tapi sunnah untuk berwudu. Tapi kita lihat dulu keadaan juga. Jangan kita mau ngambil yang sunnah, akhirnya ketinggalan yang lebih afdal daripada itu. Apa yang lebih afdal daripada itu? Takbiratul ihram dengan imam. Nah, imam udah mau takbiratul ihram, dong kamar mandi. Ngapain? Aneh tidur dalam keadaan duduk sunnah untuk wudu. Aneh sekarang mau ngambil sunnah. Imam udah takbiratul ihram. Udah mau takbiratul ihram, nggak dapat fadilah takbiratul ihram. Nggak mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Dia mau ngambil yang sunnah itu. Ya. Kemudian ma'asyiral hadirin, an-naum qa'idan mumakkinan, itu tidak membatalkan daripada wudu. Tidur yang duduk yang rapat pantatnya dengan lantai itu tidak membatalkan daripada wudu, sebagaimana telah dijelaskan di dalam fasal perkara-perkara yang membatalkan daripada wudu
yaitu perkara yang dikatakan yang membatalkan daripada wudu zawalul akal, hilangnya akal, baik dengan tidur ataupun selain tidur, kecuali tidur yang mumakkin, maka adahu minal ard, tidur yang rapat pantatnya dia dengan lantai, maka yang demikian itu tidak batal tapi disunnahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena Rasul di dalam redaksi hadis banyak daripada hadis-hadis yang meriwayatkan, yang memerintahkan daripada sahabat Rasulullah SAW yang tatkala tidur untuk berwudu. Tapi ada hadis lain juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang menandakan daripada tidak batalnya. Maka digabungkan daripada riwayat-riwayat tersebut, ini Imam Syafi'i menafsirkan bahwa yang dimaksudkan apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah batal itu menguatkan daripada dianjurkan kita untuk berwudu, tapi tidak diwajibkan dengan hadis-hadis yang lain. Akan tetapi tetap walaupun tidak diwajibkan, disunnahkan kita untuk berwudu, ya. Bahkan ada sebagian a'immah mengatakan daripada wajibnya untuk berwudu bagi orang yang tidur dalam keadaan mumakkin, dalam keadaan rapat pantatnya dia dengan lantai. Kemudian wa minal qai wal qai, ya, dan muntah tidak membatalkan daripada wudu. Muntah itu najis, tapi darah najis, tapi tidak membatalkan daripada wudu. Cukup kalau orang muntah itu bersihin dia punya mulutnya, wajib dibersihin mulutnya. Dia muntah tuh kan ada sisa-sisa tuh makanan, ada sisa muntah. Muntah itu datang dari dalam perut, naik ke atas, keluar. Nah itu tidak membatalkan daripada wudu. Sunnah setelah muntah dia untuk berwudu. Kemudian di dalam sebagian kitab menyebutkan bahwa al-kharij an-najis minal badan min ghairi sabilain karru'af wal qai wal fasad wal hijama la wudu'a minhu. Dalam kitab Rahmatul Ummah yang dinukil oleh Syekh Turmusi menyebutkan bahwa yang keluar daripada najis dari badan kita di selain dua kemaluan, ya, seperti apa? Mimisan, muntah, bekam, la wudu'a minhu. Najis tapi tidak dianjurkan untuk berwudu. Maksudnya tidak diwajibkan. Anjurkan ini maksudnya tidak diwajibkan untuk berwudu. Inda Syafi'i wa Maliki. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, ulangin lagi. Yang keluar, ya, dari badan manusia selain dari dua kemaluan, ya, apa itu yang keluar? Dari darah dari hidung, kemudian al-qai muntah, kemudian fasad, hijamah bekam, ya, atau hijamah, la wudu'a minhu, ay wajib, tidak diwajibkan gitu untuk berwudu. Itu pendapatnya al-Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Wa qala Abu Hanifah wa biwujubil wudu minad dam, wajib berwudu daripada darah idza salah, kalau mengalir itu darah. Kalau cuma titik aja enggak mengalir darahnya, kalau memang mengalir maka diwajibkan menurut pendapatnya al-Imam Abu Hanifah. Wal qai idza mala al-fam, dan muntah apabila keluar, ya, apabila memenuhi daripada mulut kita keluar banyak. Wa qala Ahmad, kata Imam Ahmad mengatakan in kana katsiran fahishan nagaba rawahu wahid wa in kana yasiran fana'ahu riwayatain wa anhu riwayatain. Kalau ditafsir oleh Imam Ahmad, kalau cuma sedikit maka tidak wajib, tapi kalau banyak yang keluar darahnya itu banyak maka diwajibkan. Nah di sini
kalau kita lihat daripada pendapat-pendapat ulama tadi, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Imam Syafi'i menggabung daripada dua riwayat, tidak diwajibkan tapi disunnahkan. Tidak diwajibkan tapi disunnahkan untuk berwudu, ya. Kemudian yang berikutnya wal qahqahati. Qahqahah. Apa itu qahqahah? Qahqahah adalah sebagaimana di dalam ta'liq kitab yang ada di tengah-tengah kita, itu disebutkan bahwa ta'liq yang nomor 1 yang paling bawah sebelum nomor 2 dikatakan al-qahqahah ishtadda dhahak, tertawa yang terbahak-bahak, ya, ketawa lagi bercanda nih, ya, kan suka tuh kita bercanda, kita ngelihat orang depan kita lucu banget, nggak kuat gitu, ya, ngikik kalau dalam sholat kita, nah itu di dalam di dalam kitab ini bahwa al-qahqahah fi shalah tabtuluha bil ijma', terbahak-bahak di dalam sholat kita, tertawa dengan terbahak-bahak lagi sholat, itu membatalkan sholat secara ijma', secara kesepakatan daripada ulama mengatakan tertawa terbahak-bahak membatalkan daripada sholat. Wahal tanqudul wudu, apakah batal wudunya? Waqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad la tanqud. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, la tanqud wudu'uhu, tidak batal wudunya. Itu 3 a'immah al-madhhab, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak membatalkan. Waqala Abu Hanifah wa ashabihi tanqudul wudu. Kata Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, murid-murid beliau, mengikuti daripada gurunya, itu tanqudul wudu, batal wudunya, batal sholatnya. Udah jelas semuanya mengatakan batal, tapi masalah apakah batal wudunya, itu menurut 3 a'immah tidak batal. Menurut Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan hukumnya batal. Khurujin min khilaf tuh. Jadi kebanyakan di sini nih yang disunnah-sunnahin untuk berwudu ini, kebanyakan di mazhab lain itu disunnahkan untuk berwudu. Diwajibkan untuk berwudu. Maka khurujin min khilaf, keluar daripada khilaf, kita berwudu. Ya. Wal qahqahati fi shalah wa akli ma masatuhun nar, dan memakan daripada apa-apa yang terkena daripada api langsung. Sate, ya. Bagusnya Satyudi nyediain sate habis sembahyang. Ya, kalau sebelum sembahyang sunnah untuk berwudu. Apalagi cuma 1 lagi repot tuh deh. Habis sembahyang aja Satyudi, jangan keluarin sekarang. Wa min akli ma masatuhun nar, dan memakan apa-apa yang langsung terkena dengan api, itu disunnahkan untuk berwudu. Karena diriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah SAW seperti Ibnu Umar, Abi Hurairah dan Zaid bin Sabit, ijabatul wudu minhu, wajib untuk berwudunya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Umar, Abi Hurairah, Zaid bin Sabit mengatakan wajib untuk berwudu. Akan tetapi ya, dari riwayat-riwayat yang lain yang lebih kuat daripada riwayat itu menunjukkan ketidakwajiban kita untuk berwudu tatkala kita memakan ya sesuatu yang langsung terkena daripada api. Kemudian walahmil jadzur dan laham, daging al-jadzur itu unta. Daging unta, habis makan daging unta, baik dimasak dengan langsung atau enggak, ya, enggak enggak dibakar, enggak langsung dengan kena api, walaupun katanya disunnahkan untuk berwudu. Wa min akil jadzur wa huwa al-ibil. Kemudian wa min syakki, ya, wa syakki fil hadas, dan atas orang-orang yang ragu di dalam hadasnya. Nah, kita tadi tuh kan, siapa orang yang yakin wudu, ya, kemudian dia ragu udah batal apa belum, syak fil hadas, ragu di dalam hadas.
disunnahkan untuk berwudu. Nggak wajib wudunya, tapi sunnah untuk berwudu. Tapi kalau ternyata wudunya dia batal, maka nggak sah wudunya. Aneh udah batal apa belum nih? Udah deh wudu aja deh. Aneh yakin belum batal wudu tapi ragu. Ya, sunnah untuk berwudu. Ya, itu dibedain tuh dengan masalah yang kemarin. Wa min syakki fil hadas, dan bagi orang yang ragu di dalam hadasnya. Apakah dia sudah batal atau belum? Jadi yang paling enak biar enggak nanti ada setelah kita sholat kadang kita benar belum mau ada wudu. Mendingan jalan keluarnya kita batalin wudu kita. Kita batalin wudu kita berarti yakin kita udah batalnya. Kita yakin belum batal wudunya, tapi apakah tadi kesentuh atau tidak? Sunnah untuk berwudu, tapi tidak diwajibkan untuk berwudu. Ya. Kemudian wa yusannu minal ghibah, dan disunnahkan berwudu ya setelah orang berghibah. Apa itu ghibah? Zikru akhaka muslim bima yakrahu. Ghibah adalah menceritakan daripada saudaramu muslim dengan apa-apa yang ia benci, yang ia enggak senang. Itu namanya ghibah. Setelah berghibah disunnahkan untuk berwudu. Jadi kalau inti pada misalkan di satu tempat ya, teman-teman inti pada ngomongin orang, inti baru datang ke situ, ayo kita wudu yuk. Ngapain wudu? Ya, sunnah kita untuk berwudu. Ya. Wa minal ghibah. Ya, kemudian wal namimah, dan namimah, adu domba orang. Ya. Dikatakan al-ghibah zikrul ghair. Kita nyebutin warna ghibah adalah zikrul ghair, nyebutin orang ya, baik orangnya itu masih hidup atau mati, hayyan au maitan, bima yakrahu urfan, yang sekiranya dia membenci itu pembicaraan yang kita bicarakan. Ya, yang sekiranya dia ada di tengah-tengah kita, dia nggak demen tuh, kita sebutin, maka itu dikatakan adalah ghibah, walaupun benar. Walaupun kita nggak bohong, benar dia tadi begini, akhirnya dia numpain ini, akhirnya dia baju kayak begitu balik, akhirnya pakai baju sendal sebelah lain, ketawa kita. Ya, itu namanya ghibah. Ya. Kemudian wal kadzib begitu juga, bohong. Ya, bohong baik bohong yang kecil ataupun bohong yang besar. Yang namanya bohong itu hukumnya haram, ya. Kemudian dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kadzdzaba al-'abdu kadzbatan taba'ada anhu malak milan min natmi ma ja'a bihi." Apabila seseorang itu ya berbohong, apabila seorang hamba berbohong dengan satu perbuatan bohong, Ada sebagian orang kalau nggak bohong gatel, lidahnya dia gatel, minta digarukin. Kenapa? Belum bohongin orang, gatel lidahnya dia. Katanya apabila seorang hamba berbohong dengan satu bohongan, dengan satu kedustaan, taba'ada anhu al-malak milan. Malaikat tuh katanya ngejauhin orang tersebut kiloan meter. 1 mil ada yang mengatakan 40 kilometer. Itu malaikat jauh, menjauhkan. Kenapa? Minnatni ma ja'a bihi, dari bau busuk yang dia keluarkan itu. Busuk jadinya. Malaikat ngejauh sejauh-jauhnya. Aturan mau dicatat tuh amal malaikat kabur. Nggak dicatat amal solehnya dia. Ya, dengan dia
berbuat daripada kebohongan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, memperingatkan kepada kita, alaikum bisidik, ya, bagi kalian, ya, selalulah melaksanakan daripada perbuatan jujur. Fa inna sidik yahdi ilal bir, karena perbuatan jujur itu ya menarik kita, membawa kita untuk jalan kebenaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bir yahdi ilal jannah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menarik kita, menunjukkan kita ke jalan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu rajul yusaddiq hatta yaktub indallahi siddiqan, dan tidak henti-hentinya seseorang yang berbuat jujur sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala as-siddiq, ya, orang yang betul-betul jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati pada kalian untuk berdusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, sesungguhnya ya bohong itu menarik seseorang untuk melaksanakan daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan fajir. Wal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan daripada fujur, perbuatan daripada keji adalah menarik seseorang untuk nyeret dia ke dalam api neraka. Wa ma yazalul abdu yataharral kadzib hatta yaktub indallahi kadzdzaba, dan tidak henti-hentinya seseorang berdusta sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kadzdzaba, orang-orang yang pendusta. Wan namimah, dianjurkan juga kita untuk wasyatam, ya, dan tatkala seseorang menuding, syatam, ya, wasyatmi wal kalamul ghabih, kita lagi nuding orang, itu disunnahkan setelah itu untuk berwudu, ya. Disebutkan wasyatam wasairil kalamul ghabih wa kalamul ghabih, dan omongan-omongan yang kotor. Ya, orang sekarang Masya Allah, kita ngelihat, ya Allah, nggak enak kadang-kadang kita bacanya di grup-grup banyak, ya, baik broadcastan atau stiker-stiker yang nggak bagus. Nah itu, ya, sekarang bukan pakai mulut lagi, udah pakai tangan itu, ya, pakai tangan udah, ya, pencet omongan-omongan yang kotor kita keluarnya itu. Nah itu wasyatam, tatkala kita berbicara atau menuding orang, pembicaraan yang kotor, disunnahkan kita untuk untuk berwudu setelah itu, ya. Karena dikatakan, ya, wal ghadab, begitu juga ghadab itu lagi dalam keadaan marah, ya, ambisi kita, maka dianjurkan untuk berwudu. Disebutkan bahwa idza ahassa ahadukum dzalik, ya, dikatakan apabila seseorang marah, ya, fal yajlis, apabila dia dalam keadaan marah, waktu dia berdiri dalam keadaan marah, maka disunnahkan untuk dia duduk. Wala ya'lu bihil ghadab, ya, fal yajlis wala ya'du bihil ghadab, dengan dia duduk itu dapat meredam daripada kemarahan. Bahkan dengan kita berwudu itu dapat meredam daripada kemarahan seseorang. Maka dianjurkan kita untuk berwudu, ya. Dikatakan wal ghadab idzil wudu yudfi, karena dengan kita berwudu itu dapat, ya, memadamkan daripada kemarahan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bishrul Karim, idzil wudu yudfi. Wal iradatin naum, dan tatkala orang ingin melaksanakan daripada tidur, dia mau tidur, disunnahkan sebelum dia tidur untuk berwudu. Kecuali memang di dalam keadaan wudu, ya udah, dalam keadaan wudu dia nggak pakai wudu lagi, dia kan nggak ada nggak batal wudunya dia. Disunnahkan apabila kita tidur, maka dianjurkan untuk berwudu. Katakan wal yakuna aidan ala taharah, dalam keadaan tidur dianjurkan untuk taharah. Kenapa? Littiba, ngikutin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama gubida,
Ya, terkadang orang habis tidur langsung nggak napas lagi udah meninggal. Mau tidur nggak tahu. Keluarganya bangunin sembahyang subuh, nggak bangun lagi. Udah dingin. Nah, kalau dalam keadaan wudhu kan enak. Masya Allah. Bahkan diriwayatkan apabila seseorang ya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu syaitan ala ghafaihi ra's ahadukum idza huwa nama salasa qa'id. Syaitan itu mengikat seseorang apabila dia tidur dengan 3 ikatan. Ya. Yaqidu syaitan ala ghafaihi ra's ahadukum idza huwa nama salasa qa'id. Salasa qa'id. 3 ikatan. Yadribu ala kulli 'iqdah makanaha, ya, dan dia pukul di setiap daripada ikatan tersebut. Ala kulli aqda makanaha, tempatnya dia pukul. Alaikal lail tawil fargud, ya, dipukul tuh, ya, malam masih panjang, tidur. Fa in istayqadha, ya, fa in istayqadha fa dzakarallah in halatil aqdah. Kalau dia bangun kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, ya, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia baca lagi doa bangun tidur, ya. Fa idza stayqadha fa dzakarallah in halatil 'aqdah. Maka terlepas daripada ikatan tersebut, 1 ikatan. Fa idza tawadda, kalau dia berwudu, in halla 'aqdah, maka terputus lagi tuh ikatan yang kedua. Wa in shalla in hallat waqdah. Ya, apabila dia salat sunnatul wudu, salat tahajud, salat witir misalkan, in hallat waqdah, maka habislah daripada ikatan tersebut, terlepas daripada ikatan tersebut. Wa yusbih nasyitan thayyiban nafas, maka dia berpagi-pagi atau dalam keadaan dia bangun tidur dalam keadaan nasyat, dalam keadaan semangat, ya, thayyibun nafas, dan dirinya dia juga sehat. Wa illa asbah khabithan nafas kaslanan. Ya, kalau memang dia enggak laksanakan tuh, dia walaud wala zikrullah, dia kagak wudu, dia kagak salat, maka ya di pagi hari ditemukan dia dalam keadaan kaslanan, dalam keadaan lemas, dalam keadaan malas untuk beraktivitas. Jadi itu dianjurkan kita untuk berwudu, di antaranya habis tatkala kita bangun tidur ataupun tatkala kita mau tidur. Sebagaimana dikatakan oleh sahibul kitab, wa iradatun naum, dan begitu juga wa qiyaminan naum, dan baru bangun daripada tidur kita. Itu di antara yang enggak dijelaskan oleh sahibul kitab. Sini cuma dijelaskan wa iradatun naum, ya. Kemudian dikatakan wa qiraatul Quran. Nah, kok baca Al-Quran memang ada wudu gitu. Tapi apakah harus dalam kita membaca Al-Quran untuk berwudu? Tidak diharuskan. Dengan syarat nggak megang Al-Quran kita. Kita nggak menyentuh Al-Quran. Kita mau baca Al-Quran, apa hafalan kita mau baca. Dalam keadaan nggak ada wudu boleh, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya untuk berwudu. Sunnahnya untuk berwudu. Jangan gara-gara kita nggak wudu, akhirnya kita nggak ngaji. Kita nggak murojaah misalkan. Oh, hafalan kita takutnya hilang nih, ini nggak ada wudu. Mau wudu malas banget. Boleh nggak ada wudu? Nggak apa-apa. Sunnahnya alangkah baiknya dalam keadaan wudu. Oh, ini mesin air mati, ya. Mau minjam ke tetangga, mau wudu ke tetangga malah nggak enak banget, dia malu. Sama tetangga berkirim minta air lagi. Udah deh, hafalin aja deh begini deh. Anak kita punya wudu nggak? Punya wudu? Coba buka beda tuh. Surat Al-Baqarah ayat sekian, coba lihat. Oh iya betul. Udah. Ya. Nah, itu tatkala dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh, disunnahkan untuk berwudu. Tapi kalau pakai menyentuh, wajib untuk berwudu. Wa qiraatul Quran wal hadis, begitu juga baca hadis. Wa zikir, baca zikir. Kita mau baca burda, baca maulid, baca ratib, sunnah untuk berwudu. Wal julus fil masjid, duduk di masjid. Walaupun bukan mau sholat, mau duduk di masjid. Ada mah masjid. Apa masjid sekarang, masya Allah pakai AC. Ya, anda mau ngadem di masjid.
mengadem di masjid. Dapat pahala itu kalau dia niat i'tikaf. Tujuannya ngadem, nggak ada wudunya orang. Belum lagi capek banget. Habis kerja, ke masjid aja dah atau ke musola, adem di sana. Ini duduk di situ, ya. Itu boleh gak begitu? Nggak apa-apa, dapat ganjaran pahala kalau dia niat i'tikaf, tapi sunnahnya untuk berwudu. Udah wudu, dia mau sholat lebih bagus, dia nggak mau sholat masuk masjid, dia duduk, dapat ganjaran pahala i'tikaf. Wal murur fil masjid, jalan doang, nggak duduk tadi tuh. Tadi kan julus fil masjid, ini murur. Murur itu lewat dari pintu itu lewat dalam. Udah, sunnah untuk berwudu. Wa dirasatul ilm, dan dirasatul ilm, ngaji daripada pelajaran, belajar kita, ya, kita belajar agama. Wa ziyaratil kubur, dan kita ziarah ke makam, ya, baik aulia ataupun bukan, orang tua kita, tetangga kita yang meninggal, kita ziarah, dianjurkan untuk berwudu. Wa min hamlil mayyit, dan setelah kita menggotong jenazah, dianjurkan kita untuk berwudu setelah kita menggotong daripada jenazah. Wa min hamlil mayyit wa massihi, dan tatkala kita memegangnya, megang jenazah, disunnahkan untuk berwudu. Begitu juga kita membawa jenazah. Makanya karena ada khilaf juga tentang batalnya wudu. Makanya orang-orang daripada ahli tarim, orang-orang Hadramaut, orang-orang tarim khususnya, mereka kalau mau menyolatkan jenazah, ya, kalau mau menyolatkan jenazah, gotong jenazahnya nanti. Apa tuh? Biarin orang-orang yang dari rumah tuh gotong jenazah. Fadilahnya besar. Gotong jenazah fadilahnya besar. Tapi kalau udah mau melaksanakan sholat, alangkah baiknya, dan amal daripada ahli tarim, dia nggak gotong dulu tuh, biarin yang lain gotong. Ntar taruh tuh jenazah di situ, tungguin yang lain pada wudu tuh, pada wudu, yang gotong jenazah pada wudu, karena khurujnya min khilaf, ya, keluar daripada khilaf, yang gotong jenazah itu batal daripada wudunya.